Azahra hadir. Erik hadir. Terima kasih. Siap menerima pelajaran hari ini dari Ibu? Iya. Ya. Ibu mau menghadirkan dulu sebuah gambar kepada kalian. Iya. Kira-kira gambar apa ini? Cepeng. Apa lagi? Buku ya? Buku. Ada lagi? Majalah. Cerpen, buku, majalah. Kalau dilihat ini sebenarnya sih gambar buku. Cuma ibu mau tahu ini apa namanya? Buku ya. Kalau ininya? Sampul. Coba lihat. Kira-kira apa sih dari sampul itu? Apa sih yang dapat kamu lihat dari sampul itu? Pemandangan. Ya? Judul buku ya? Iya. Judul buku yang bagaimana? Ada nggak perbedaan dari kedua buku ini? Ada. Buku yang ini? Bagaimana dengan buku yang ini? Hanya berisi teks. Berisi judul ya. Jadi kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam bentuk teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, setelah kalian mempelajari ini, harapan ibu kalian mampu menganalisis dan menjelaskan unsur-unsur intrinsik pada cerpen yang kalian dengarkan atau yang kalian baca nanti. Oke, siapa yang bisa bacakan? Ya, Laras. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan tentang kisah satu tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya dalam bentuk ringkas dan detail. Iya, itu dia cerpen. Sesuai tidak dengan yang pernah kamu baca? Cerita pendek, dia berasal dari karya sastra. Ada tokohnya kemarin? Ada. Iya. Kemudian ada masalah yang disajikan? Ada. Apakah masalahnya selesai atau tidak? Selesai. Nah, ceritanya sih selesai. Makanya dia disebut dengan cerpen. Unsur cerpen ada berapa? Dua. Yang pertama? Yang kedua? Fisik. Kalau in berarti berasal dari dalam. Kalau X Dari Oke. Karena pembahasan kita adalah unsur intrinsik, maka kita fokus kepada unsur intrinsik ya. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar novel. Oke, anak-anak ibu mau tanya dulu yang baca buku tadi malam. Ada berapa unsur intrinsik cerpen? Ada berapa? Yang baca buku? Ibu kasih bocoran. Yang pertama tema. Tunggu. Coba diingat. Ada berapa yang kamu ketahui? 3, 4, 2, 5, 7, 6. Oke, anak-anak ibu, dia yang bilang 3, yang bilang 4, berarti itu tidak tuntas pembacanya. Kenapa? Karena unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Amanat. Oke, untuk lebih lanjutnya silakan perhatikan ini ya. Nah, kemudian tokoh ini dia berkaitan dengan penokohan. Apa itu penokohan? Iya, wataknya. Jadi hubungannya apa dengan tokoh? Biasanya kalau dia tokoh protagonis, sifatnya bagaimana? Baik. Lembut. Sabar. Ramah. Iya. Kalau dia antagonis, sombong, angkuh, bohong, iri hati. Nah, kalau dia tritagonis, iya, kadang dia memihak ke antagonis, kadang dia memihak ke protagonis. Nah, kondisinya mantap anak ibu. Nah, kalau ya, ini nama-nama kelompok diskusinya. Ibu kondisikan dulu ya.
Ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan tidak diangkat. Jawab mesti bersih. Pejabat pemuda dan raja tidak percaya. Mereka memburu seseorang mengumpulnya. Kalau ternyata jawaban benar, raja kagum. Pejabat pemuda sangat kesal, tapi ia belum menyerah. Tuan Guru, buatlah api tanpa menggunakan pemati api. Dengan perlahan, Mogu mengeluarkan kata cemburu, lalu membuka setumpuk daun kayu yang membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum sementara itu. Tuan Monda semakin Sudah? Tadi kan sudah didengarkan ya? Nana lebih enak membaca atau melihat video? Video. Kenapa? Ada suara? Ada apa lagi tulis? Ada gambar. Kira-kira sudah dapat tokohnya? Silakan dikerjakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok sudut pandang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok kami yang pertama Razi Gustian, Azril Hamdi, Azahra Nabiha Raisa, Joylin Benedita, dan Laras Putri Andini. Yang pertama tema keterangannya Mogu ingin belajar lebih tentang ilmu pengetahuan agar dia bisa pergi ke ibu kota. Tokohnya yang pertama protagonis, yaitu Mogu, pohon pengetahuan, dan raja. Antagonis, Tuan Monda. Tritagonis, pohon pengetahuan atau kuning. Penokohan, yang pertama Mogu, watak tokohnya baik, bijaksana, luas akan pengetahuan. Yang kedua pohon pengetahuan, watak tokohnya ilmu pengetahuannya luas, mau berbagi ilmu kepada yang lain. Contoh, aku Mogu mencari kayu bakar. Aku tersesat, jadi terpaksa bermalam di sini. Amanatnya, selalu berbagi ilmu pengetahuan yang baik kepada orang lain, bersikap bijaksana. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya dari kelompok tema ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dengan submateri menganalisis dan menjelaskan unsur-unsur interaksi cerpen. Tema anak rajin dan pohon pengetahuan. Tokoh protagonis Monda dan pohon pengetahuan dan Mogu. Antagonisnya Mogu, tritagonis raja, figuran prajurit Monda. Nama tokoh Mogu baik, watak tokoh baik, pintar, bijaksana, sopan. Raja bijaksana, baik, serakah. Monda iri hati, sombong, angkuh, dan tamak. Pohon pengetahuan pintar, bijak, baik hati, dan rendah hati. Tadi kita sudah membahas ya, ada unsur-unsur intrinsipnya ya, tema, kemudian Tokoh, pengetahuan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan amanah. ya. Oke, mari kita koreksi satu-satu ya. Tadi terdapat perbedaan pendapat di antara kalian mengenai Ibu lihat seperti dari alur ya. Alur dan apa tadi? Alur dan penokohan atau latar ya? Latar ya. Oke, temanya adalah pohon Pohon pengetahuan. pohon atau ilmu? Ilmu.
suasana. Masih ada beberapa orang lagi yang jawabannya masih salah, ya. Itu dipelajari di rumah. Karena nanti pembelajaran kita selanjutnya akan berkesinambungan. Ini tidak lepas dari unsur-unsur cerpen, ya. Tidak terlepas. Jadi kalau kita pun akan membuat tulisan cerpen, kalian harus memahami benar-benar ketujuh unsur ini. Ya, tidak boleh salah satu. Kalau salah satu maka ceritanya tidak akan jadi, ya. Oke anak-anak Ibu, nanti untuk nama-namanya yang Ibu sebutkan, ya, Ibu panggil nanti di akhir pembelajaran agar mempelajari terutama mengenai latar, kemudian amanat, kemudian sudut pandang, ya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Hanya 3 orang saja yang tidak memenuhi kriteria, ya. Tapi semuanya tuntas, cuman kurang menguasai